sebagaimana janji firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Karena Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Saat ini Tuhan, biarlah semua pujian penyembahan umat-Mu Tuhan boleh naik kepadamu sebagai persembahan yang harum, yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkau menerimanya. Saatnya bagi kami untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Nasihatilah Tuhan dengan firman Tuhan. Tegurlah kami jikalau kami mulai menyimpang daripada jalan-Mu, supaya kami boleh kembali pada jalan-Mu. Tuhan mengurapi pada hamba-Mu dari tempat yang maha tinggi dengan pengurapan-Mu yang selalu baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar bagi setiap kami duduk diam di kaki Tuhan, seperti Maria duduk di kaki Tuhan, demikian juga setiap kami pada saat ini. Kami memfokuskan seluruh hati dan konsentrasi kami hanya untuk firman Tuhan. Kami tidak izinkan pikiran kami mengembara kemana-mana, tapi semuanya untuk nama-Mu ya Tuhan. Tutup fokus kami sepenuhnya kuasa dari Yesus. Biar Roh Allah berkarya dengan luar biasa pada saat ini, sehingga kami pulang tempat ini tidak sebagaimana kami datang. Kami pulang dengan kemenangan, pemulihan, kesembuhan, dan berkat yang besar daripada firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur pada saat ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, shalom saudara sekalian. Shalom. Wah, baru 100 orang. Shalom. Shalom. Ada 5.000 orang ya. Gimana tidak mau ikat? Ya, puji Tuhan ya. Tema firman Tuhan yang sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih pada Ibu Malam. Ibu Balen ini. Ya, atas kepercayaan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Kalau asal udah 2 kali. Tapi Bapak Sultannya belum. Santai ya. Oke, ya saudara, pada sore hari ini kita bersama akan belajar tentang firman Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan. Ya, pemeliharaan Tuhan. Mungkin di antara kita sekalian adalah merupakan hal yang biasa ya. Kalau pada waktu bangun tadi pagi kita masih bisa bernapas. Siapa yang tadi pagi bangun nggak bernapas? Tentunya tempatnya nggak di sini ya. Mata masih bisa melihat, kuping masih bisa mendengar ya. Maksudnya mulut masih bisa berbicara, tangan dan kaki masih bisa digerakkan dengan baik, dan seluruh organ tubuh masih bisa berfungsi dengan baik. Itu adalah satu bukti pemeliharaan daripada Tuhan. Dan salah satu hal lagi yang waktu saya baca ayat ini benar-benar kayaknya Tuhan memelihara dengan luar biasa. Kalau saudara baca nanti di rumah Matius 10 ayat 30, dan rambut di atas kepalamu pun sudah terhitung. Sudah terhitung. Kalau namanya terhitung berarti sudah dihitung kan? Pernah nggak ada saudara daerah sekalian yang pada saat ini berkata kepada pasangan saudara, lebih-lebih yang lagi pacaran, di sini masih ada yang lebih pacaran? udah pada lewat semuanya. Kalau lagi pacaran, tolong hitungin rambut kepala saya. Boro-boro rambut uban juga lah. Nggak mungkin. Itu satu hal yang kayaknya buang-buang waktu ya. Kalau hitung duit oke ya. Tapi kalau hitung uban, hitung rambut atuh. Tapi Tuhan udah menghitung tanpa kita minta ya. Bayangkan, itu satu bukti pemeliharaan daripada Tuhan. Nah, kalau kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, di situ dikatakan, bisa tolong ditampilkan Filipi 4 ayat 19. Oke. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, saudara, di sini dikatakan keperluan, bukan keinginan. Beda antara keperluan dengan keinginan. Kalau keperluan ya misalnya untuk bayar listrik, bayar ledeng, bayar telepon, ya, bayar anak sekolah, itu keperluan. Tapi kalau namanya keinginan, ingin ganti handphone, ganti apa lagi, ganti baju, ganti sepatu, ya. Saudara, kalau masalah sepatu, nah ini saya rahasia ya. Kaki kita semua ada berapa saudara? Dua kan? Ya. Tapi sepatu kalau yang laki-laki pasti 2 atau 3 pasang yang paling banyak. Tapi kalau ibu-ibu, kamu aja bu, santai kan? Lebih dari 1 kan? Lebih dari 2 kan? Ya itu nggak usah jauh-jauh, di rumah juga begitu. Ibu-ibu, kakinya 2, sepatunya lebih dari 2 atau 3, bisa 4, bisa 5 ya. Waduh, ini kalau dikumpulin bisa jadi buat buka butik sepatu nih ya. Nah itu katanya supaya matching. Katanya kalau bajunya biru, sepatunya biru gitu ya. Di sini sih nggak ada kali ya. Ada yang ngaku. Ya. Kalau bajunya merah, sepatunya merah gitu. Kalau namanya sepatu itu bukan kebutuhan, itu keinginan.
Kalau namanya keinginan tidak akan dipenuhi. Tapi kalau keperluan pasti akan dipenuhi. Ya. Salah satu bukti misalnya keperluan, saudara pernah lihat waktu perjamuan kawin di kota Kana, ya kan ada kekurangan apa? Anggur apa air anggur? Ibu pendeta, air anggur ya, air anggur kali ya. Kalau anggur mungkin buah anggur, tapi air anggur, ya. Biasa kalau yang habis duluan kan bukan airnya ya, makanannya ya. Tapi ini air anggur itu habis. Ya. Waktu itu Tuhan Ibu Yesus datang Maria, ya diundang. Ya. Lihat kenapa nih pada sibuk di dapur? Katanya kehabisan air anggur. Waduh, bagaimana? Zaman sekarang belum, waktu dulu belum ada GoFood, ya bagaimana kalau zaman sekarang telepon gitu, ini Maret apa gitu panggil ya. Itu bagaimana? Oh, Maria samperin Ibu Yesus ini, samperin Tuhan Yesus. Yesus, itu mereka kehabisan anggur. Tapi Tuhan Yesus bilang, tunggu, aku belum sampai. Ya. Terus udah saking meludaknya, ya, itu Tuhan Yesus pergi ke dapur. Ya. Di situ ada para pelayan lagi kebingungan. Waduh, gimana nih cara ngabisin, cara bikin air anggur kan nggak mungkin cepat ya. Terus Tuhan Yesus bilang, di sini ada berapa tempayan? Di situ ada 6 tempayan buat cuci kaki. Coba isi tempayan itu dengan air. Ya. Nah, namanya pelayan itu nurut, diisi. Ya. Ada waktu itu kan Ibu Tuhan Yesus atau Maria udah bilang sama para pelayan, pokoknya apa yang disuruh ikutin aja. Nah, saudara, namanya pelayan diikutin aja. Dituang terus penuh-penuh. Nah, sekarang bawa, ambil taruh di dalam cangkir, bawa ke pemimpin pesta. Nah, saudara, kalau saya jadi pelayan itu mungkin dekat juga, ya. Orang yang kehabisan air anggur, ya, tapi kenapa dikasih air putih? Ini air buat cuci kaki lagi ya. Akhirnya namanya pelayan dia nurut aja. Dibawa pemimpin pesta, ya, pemimpin pesta itu cobain Pak, cobain. Nah begitu pemimpin pesta itu cobain, misalnya diminum dia, matanya melotot. Udah ketakutan, para pelayan udah, waduh diomelin nih, karena dia tahu dengan pasti itu bukan air anggur, ya air putih, air cuci kaki lagi. Waduh, namanya air cuci kaki pasti nggak begitu bersih. Tapi namanya mujizat itu bisa terjadi. Ya. Buktinya apa? Pemimpin pesta itu waktu dia menikmati air itu, wih kaget, matanya melotot. Dia bilang ke mempelai laki-laki, lagi kamu kan biasanya kalau nyediain makanan atau minuman yang paling bagus dulu, ini kenapa yang paling bagus belakangan? Nah, terbukti mujizat telah terjadi. Ya. Pas itu pas ada, ya mereka saking kehabisan dia ada kan. Padahal pada waktu itu Tuhan Yesus belum pernah bikin mujizat. Jadi kalau misalnya namanya pelayan, bisa aja berada-ada, wah saya nggak mau ikutin. Kalau Tuhan Yesus sudah bikin mujizat, pasti mereka akan ikuti. Ya. Mereka nggak pernah, ya. Tapi namanya pelayan dia ikutin aja. Ya. Dan ternyata terjadi mujizat. Itu suatu bukti bahwa pemeliharaan daripada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, masalah ekonomi, masalah apa, demonstrasi itu biarin aja lah. Yang penting kita dalam Tuhan, pasti Tuhan akan pelihara. Ya. Nah, saudara, saya lebih banyak sharingkan masalah kehidupan, ya, supaya kata Ibu Sule ini orangnya ya supaya bisa mengerti ya kita merasa ini. Nah, saudara, saya pada waktu tahun 82, ya. Itu mulai bekerja sebagai seorang salesman atau marketing di bidang farmasi atau obat-obatan. Saudara tahu gaji saya berapa? Ada yang tahu bisa dapat sepeda nih. Gajinya pada waktu itu saudara 55.000. Jadi kalau zaman sekarang cuma 50.000-an satu sama gocengan satu, jadi 55.000. Tahun 82. Ya. Nah, calon istri saya itu udah kerja juga, ya. Gajinya malah lebih gede dia, 62,5 sebagai administrasi di daerah Jembatan 5. Nah, saudara, dengan 55.000 dan 62,5 secara logika nggak mungkin bisa masuk. Akhirnya saudara, tahun 84, tanggal 9 bulan 9, 84, ingat itu. Bentar lagi nih. Tanggal 9 bulan 9 tahun 84, kita mulai menikah. Nah, saudara, masuki pernikahan itu pasti Tuhan kasih keturunan kan? Tuhan. Tahun 84 kita menikah, tahun 85 anak pertama lahir, laki-laki. 87 anak kedua lahir, laki-laki lagi. Tahun 90 anak ketiga lahir, laki-laki. Dan lahirnya itu nggak normal, harus pakai operasi sesar. Ya, kalau operasi sesar murah atau lebih mahal? Mahal. Kok tahu? Mahal. Kalau operasi misalnya 10 juta, kalau operasi sesar misalnya lebih 2 kali lipat, ya. Itu waktu itu. Nah, saudara tahu, ya.
semuanya itu tidak bayar. Saudara, saya kaget pada waktu saya mau ke kasir, nggak usah bayar Pak. Kenapa? Dokternya bilang nggak usah bayar, cuma bayar rumah sakit aja. Kenapa saudara? Karena dokternya ngerti ya, maksudnya saya bekerja di bidang farmasi, dia pikir bahwa ini orang farmasi ya, jadi sama-sama itu. Jadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga gratis meskipun secara operasi sesar. Nah saudara, itu suatu hal yang tidak mungkin ya secara logika. Tapi itu terjadi bahwa ini menyatakan kebesaran Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan saudara, yang lebih keren lagi setelah anak itu lahir kan harus sekolah kan. Pada waktu anak sekolah, istri saya nungguin ya. Begitu istri nungguin, kepala sekolahnya lihat, kamu kan katanya ngajar sekolah minggu. Itu bisa juga ngajar anak-anak dong. Oh iya boleh katanya. Ya. Nah pada waktu itu sebagai administrasi ya. Nah, administrasi dia ikut dia naik lagi jadi bagian guru bantu, bukan pembantu guru ya, guru bantu ya. Akhirnya jadi guru lagi, guru sekolah. Dan saudara, itu akibatnya bayar sekolahnya setengah harga. Pemeliharaan Tuhan, uang pangkal, misalnya contoh salah 1 juta, cuma 500.000, jadi separuh harga. Benar-benar pemeliharaan Tuhan. Udah anak lahir gratis, ya, anak sekolah cuma separuh harga, itu benar-benar pemeliharaan Tuhan. Ya, nah saudara, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan itu masih tetap terjadi. Yang penting kita lakukan bagian kita. Seperti orang-orang di kota tanah itu, pembantu-pembantunya cuma nurut aja. Kita taati perintah Tuhan, maka kita akan lihat mujizat. Coba kalau waktu itu pembantu-pembantu itu nggak taat, kira-kira bisa terjadi mujizat? Nggak bisa. Ya. Kan yang kurang air anggur, kenapa? Suruh air tawar yang ditaruh. Tapi namanya pembantu atau pelayan dia ngikut aja. Nah kita sebagai hamba Tuhan, kan anak-anak Tuhan, kita ikuti aja. Kalau kita yakin percaya Allahku akan memelihara, memenuhi segala kebutuhan, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, kita pegang ayat ini. Memasuki hari-hari ke depan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Orang mengatakan tambah susah, biarin aja. Ya. Yang penting kita pegang firman Tuhan. Buktinya apa? Gaji 55.000 aja punya anak 3. Dan anak 3-3-nya lahir di lahir apa? Gak bayar secara keluarga. Operasi sesar. Dan sekolah separuh harga, benar-benar saudara, ya itu terjadi. Nah, saudara, pada waktu itu kita belum punya kendaraan, jadi saya tinggal di daerah Tanjung Duren, ya, itu ukurannya cuma 6x15. Ya. Waktu anak pertama lahir pakai helm, anak kedua masih bisa cukup, tapi anak ketiga nggak cukup, nggak cukup karena kenapa? Kamarnya cuma 2. Nah, sedangkan di situ ada ibu mertua, jadi sempit ya. Terus kakak saya datang. Kakak saya di Tanjung Duren juga ya, di jalan agak dekat Pasar Kopro. Dia bilang, waduh kamu kayaknya nggak muat ya, udah pindah aja ke rumah yang belah sana. Kenapa? Rumah dia mau dijual nggak laku-laku. Akhirnya dia bilang, udah kamu pindah sana aja. Nah dipindah ke sana, direnovasi, akhirnya dibikin loteng jadi 2 lantai. Jadi di rumah saya yang baru itu lantainya cuma 2 saudara. Bukan lantai 2 lantai. Ya, jadi muat, waduh benar-benar Tuhan memelihara kehidupan. Apa yang kita perlu, pas kita perlukan pas ada. Nah saudara, pada waktu itu saya ingat kita mulai ke gereja, kalau minggu ke gereja kita naik taksi karena nggak punya kendaraan. Ya. Jadi pagi-pagi saya pergi ke depan. Kalau zaman sekarang enak pakai Grab ya, langsung panggil datang ya. Itu kita ke depan. Kalau misalnya hujan saya bawa payung dulu ke depan, panggil taksi. Itu nggak gampang. Taksi yang lewat juga nggak banyak ya. Akhirnya kita pergi naik taksi, pulang naik taksi lagi. Ya. Jadi satu waktu ada teman saya dari Tangerang, ya, dia datang, dia agama seberang ya, dia datang, lu mau nggak nerusin cicilan mobil saya? Oh, mobilnya sih nggak gede, mobil kecil ya, Visto zaman dulu ya. Ya udah boleh, nggak usah bayar uang muka, nggak usah bayar DP, nggak usah bayar cicilan, pokoknya tinggal nerusin aja. Wah, saudara benar-benar ya, itu kemurahan Tuhan. Ya, oke, ya terusin tinggal bayar cicilan, kan namanya bayar cicilan kan lebih murah kan, nggak sesuai itu. Jadi ikutin aja. Nah, namanya dikasih mobil, saya nggak bisa bawa mobil. Ya, saya kalau panggil mau mobil sekarang tinggal gampang, tinggal panggil orang datang sendiri. Mobilnya juga banyak, ganti-ganti sebenarnya. Ya tadi kemarin juga mobilnya banyak ya, supirnya juga ganti-ganti ya. Itu cuma kasih sedikit langsung kita bisa pakai ya. Saya nggak bisa bawa mobil, istri saya nggak bisa bawa mobil. Nah sekarang Tuhan udah kasih mobil,
berarti harus bisa ada yang bawa kan. Tiba-tiba saja ada pengerja di gereja di depan kita, itu anak muda ya, dia bilang, weh kamu punya mobil tapi nggak ada yang bisa nyetir ya, udah sekarang kalau Sabtu saya nginep di rumah Brody ya, nginep, nanti kalau misalnya Minggu pagi-pagi kita sama-sama, Minggu sore udah kelar pulang, dia pulang lagi ke rumahnya. Jadi benar-benar Tuhan sediain ya, apa yang kita perlu Tuhan sediain ya, benar-benar pemeliharaan daripada Tuhan. Apa yang jadi keperluan kita Tuhan cukupkan. Betul kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan kita kaya, Tuhan kita mulia, dia pasti akan memenuhi. Nah, namanya anak kan makin lama makin gede kan, ya. Gak mungkin anak kecil terus ya. Itu mobil pistol cuma muatnya sedikit kecil ya. Di belakang 3, ini depan 2 udah sempit ya. Akhirnya tiba-tiba dari kantor, tiba-tiba aja dari kantor, kamu kan udah cukup lama kerja di sini. Ini kasih mobil. Di mobil Avanza lebih gede kan, 3 baris ya, jadi lebih gede, Tuhan sediain ya. Jadi benar-benar saya merasakan pemeliharaan daripada Tuhan. Pemeliharaan daripada Tuhan itu benar-benar nyata ya. Satu waktu saudara di rumah kita, waktu di jalanan yang lama itu airnya nggak bagus, jadi untuk keperluan cuci, untuk pakai oke lah, mandi pakai air sumur ya, tapi untuk minum, untuk cuci, untuk masak itu harus pakai air dari tukang gerobak. Di sini masih ada tukang gerobak, tukang gerobak air ya. Nah pada waktu itu, pada waktu malam, istri saya bilang, Pak, ini persediaan air di tempat kita cuma sedikit, besok nggak cukup. Ya oke lah, kita berdoa nanti kalau waktu mau tidur kita berdoa. Nah pada waktu mau tidur kita berdoa, kita mengucap syukur apa pertolongan Tuhan kebanyakan itu, kita laporan istilahnya, Tuhan air kita tinggal sedikit, sedangkan kita perlu buat masak, buat minum ya besok pagi. Ya udah kita tidur pagi-pagi saudara, jam 5 pagi ya, pintu depan rumah saya diketrek-ketrek, pintu pagar, trek. Saya pikir siapa nih ya, begitu saya ngintip dari hordeng ada bapak-bapak, abang-abang pakai topi abang-abang ya, dia ketrek-treknya makin lama lagi ya. Udah gitu saya buka pintu, kenapa Pak? Bapak mau isi air? Bapak mau isi air? Oh ya benar, saya buka pintu langsung isi semua. Bayangkan, biasa tukang gerobak air itu kalau lihat jam 8, jam 9 pagi. Ini jam 5 pagi dia datang. Jam 5 pagi itu benar-benar saya merasakan pemeliharaan daripada Tuhan. Itu kalau saya ilustrasikan mungkin pada waktu kita malam berdoa ya, laporan sama Tuhan ya, tentang airnya udah menipis ya. Kira-kira demikian gambarannya. Ini sih kacamata saya aja ya. Saudara kan nggak pakai kacamata kan? Ini kacamata saya aja ya. Tuhan bilang malam malaikat, kap, panggilin tuh si abang ya. Besok pagi suruh ke rumah Pak Rudi. Itu kira-kira jam 5 pagi saudara. Itu bisa ada di depan rumah dan untuk memenuhi kebutuhan kita. Pemeliharaan daripada Tuhan itu benar-benar luar biasa ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir hadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Nah, pada waktu saya masih bekerja seperti saya katakan tadi, itu namanya kita marketing, ditarget 1 bulan 500 juta. Di sini ada yang bekerja sebagai marketing. Kalau gaji mungkin nggak gede, tapi kalau omsetnya naik nyampe, dapat komisinya lebih gede ya. Kalau kita nggak nyampe komisi nggak dapat tambahan 500 juta. Berarti kalau dibagi 25 hari kerja itu 20 juta ya sehari ya. Setiap malam saya kontak teman-teman ya, udah dapat berapa, kita kumpulin 20 juta. Oh puji Tuhan ya, masuk. Satu waktu kita udah kontak-kontakan malam ini dikumpulin baru terdapat 15 berarti kurang berapa? 5 juta ya. Oke, saya bilang sama teman-teman ya, anak buah tim kita ya. Oke, kalau gitu besok kita kerjanya ekstra lebih keras lagi supaya bisa mencukupi kebutuhan yang kemarin, yang hari ini ya, kita kekurangan kita cukupi ya. Nah, udah kita tidur. Waktu mau tidur kita berdoa, kita laporan sama Tuhan lah. Ya bagiannya laporan. Ya pokoknya apapun yang terjadi kita serahkanlah tangan Tuhan ya. Karena kita lagi tidur, tiba-tiba jam 12 kurang 5 menit handphonenya nggak seperti zaman sekarang ya, handphonenya masih gadul ya, Nokia zaman dulu. Tiba-tiba apa nih saya lihat, nomor telepon pelanggan. Waduh, namanya bagian marketing begitu lihat nomor telepon pelanggan seger lagi dong. Dia bangun, wah ada apa nih? Maaf Pak, maaf ya, ganggu malam-malam. Oh enggak, wah enggak, kita semangat ya. Ini
Kita punya persediaan obat udah mau nipis ya. Bisa tolong saya pesan besok nanti dikirim. Oh ya boleh. Terus berapa banyak? Oh ada cukup banyak nih. Saya ambil kertas, catetin. Begitu kelar, oke makasih ya. Maaf ya, nggak apa-apa. Gitu saya penasaran ambil kalkulator. Jumlahnya saudara tahu, percis 5 juta. Apa yang kita perlu Tuhan cukupkan. Ya. Masalah air Tuhan cukupkan, masalah kendaraan Tuhan cukupkan, masalah target juga Tuhan cukupkan. Ya, benar-benar Tuhan pelihara kehidupan kita. Jadi nggak usah takut, saudara. Hadapi hidup ini. Orang mengatakan apa silakan. Yang penting kita pegang firman Tuhan. Kita taat pada firman Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Maka kalau Tuhan yang beracara, tidak ada yang bisa melawan kita. Nah, saudara, pada waktu 2010 saya udah pensiun. Ya, 2010 saya udah bekerja 28 tahun, saya udah pensiun, jadi nggak kerja lagi. Ya. Nah, sedangkan 2011 anak saya paling besar mau menikah. Nah, pada waktu mau menikah, kan namanya menikah perlu di gedung pesta kan? Itu di Central Park, keren nih. Central Park. Waktu zaman 2011 itu lumayan ya. Nah, saudara, pada waktu itu tempat pesta itu bilang perlu DP, uang muka. Karena kalau nggak di DP nanti bisa diisi orang lain ya. Jumlahnya 37 juta. Ini saya nggak bicara masalah harga, tapi ini benar-benar terjadi ya. 37, waduh kita bingung. Terus anak saya bilang, Pak ini gimana nih? Ya udah kita berdoa aja ya. Kita berdoa, kita sama-sama berdoa ya. Kalau malam biasa kita bikin family altar, kita berdoa, kita serahkan tangan Tuhan. Saudara, besok paginya ada teman saya telepon, kamu udah ini ya, udah pensiun ya? Iya. Udah ngurus jam sostek belum? Jam sostek itu jaminan sosial tenaga kerja. Jadi pada waktu kita kerja, gaji kita dipotong dikit-dikit untuk dibikin asuransi kan, asuransi tenaga kerja. Oh iya, di mana? Itu di Jalan Pramuka, kamu urus aja. Oh ya udah, besok pagi saudara, saya urus. Terus oke, data-datanya udah lengkap. Ya nanti kira-kira 2-3 hari ditransfer katanya. Transfer. Oke, ya saya pulang. Itu hari Senin saya kan. Hari Selasa belum. Berarti kalau 2-3 hari kan berarti Rebo atau Kamis kan. Rebo pagi-pagi saya penasaran. Saya pergi ke ATM, ambil ATM ke bank. Belum ada. Dari rumah balik lagi siang. Namanya orang pensiun terus bolak-balik bank aja. Nah, belum juga. Aduh. Katanya 2-3 hari. Ya. 5 hari. Pengalaman Pak. Sore balik lagi ke ATM. Belum juga. Aduh, udah deh. Udah kita bingung ya. Pokoknya penting kita lakukan bagian kita. Malam-malam sepertinya kaki saya digerakkan. Ayo pergi jalan. Meskipun dengan lemes ya. Karena udah 3 kali bolak-balik. Mungkin ATM-nya kalau bisa ngomong lu bolak-balik gue bosen lihat lu. Aduh. Iyalah. Ambil ATM, saldonya ada masuk. Jumlahnya saudara tahu, percis 37 juta. Benar-benar yang diperlukan Tuhan cukupkan. Jadi nggak usah takut saudara. Kalau misalnya apapun yang terjadi ini saya bagikan untuk mengakhirkan kita sendiri, mengakhirkan saya juga menghadapi hidup ini yang tambah sulit, tambah susah. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Jangan takut saudara, hadapi bersama dengan Tuhan. Ya, satu lagi masih boleh. Ya, biasa kalau pagi-pagi, kalau itu kan sekarang udah pensiun ya. Anak saya sama istri saya masih kerja, istri saya sebagai guru ya. Bikin roti tawar. Roti tawar pakai mentega, pakai meses ya, buat ganjel karena supaya nggak kelaparan ya. Nah, saudara, satu waktu sore hari saya lihat persediaan stok mentega kita udah habis. Ya, saya baru buka pintu mau keluar, mau pergi ke Alfamart atau Indomaret dekat rumahnya, mau beli mentega. Tiba-tiba anak saya pulang. Anak saya pulang, dia bawa kardus. Apa tuh? Paket lebaran dari bos. Wah, ya udah masuk. Saya penasaran, saudara, paket lebaran ini isinya apa ya? Atau anak saya mati, papa buka ya? Iya buka. Namanya paket lebaran, parcel lebaran itu isinya apa saudara? Pernah ada yang dapat? Kue. Itu beras ada ya, sirup gini, mentega, bukan mentega apa ya, minyak ya, terus sambal juga ada. Telur nggak ada saudara, kalau telur pecah. Tapi begitu dibuka, di paling bawah ada mentega.
mentega pas saya mau parlo, saya mau pergi ke toko, ya itu bisa Tuhan yang siapkan. Benar-benar disediakan. Meskipun kecil, mungkin saudara pikir itu kecil, Pak Rudi mentega cuma berapa duit sih, cuma 10.000 kan. Tapi yang kecil-kecil aja Tuhan perhatikan. Apalagi yang besar-besar, Tuhan pasti pelihara. Amin. Kita lakukan bagian kita, apakah kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Satu lagi terakhir. Satu waktu saya mau pelayanan di Kelapa Gading, saya ingat Kelapa Gading. Saya dari rumah itu pelayanan di Kelapa Gading jam 5 sore, ya. Jam 4 sore saya udah keluar, maksudnya naik motor pada waktu itu. Karena waktu itu saya masih kerja naik motor, saya pergi ke Kelapa Gading naik motor. Nah di sana langit makin lama makin gelap. Waduh, saudara, saya pikir waktu itu bikin, waduh, kalau sampai hujan terjadi gimana ya? Udah keren-keren, pakai jas, pakai dasi gitu. Ini nggak pakai dasi. Nanti kehujanan kan jadi lucu lagi ya. Tapi di tengah perjalanan, saudara, ya, saya berdoa, saya memuji Tuhan. Saya memuji Tuhan. Ya. Nah, begitu lampu merah, saya terpancing memuji Tuhan. Orang-orang kanan kiri yang lampu merah pada nengok, ngapain nih orang? Nyanyi-nyanyi sendiri, ya biarin aja, gue gak kenalin gitu. Akhirnya saudara, langit makin lama makin gelap, berarti hujannya akan turun lebih deras lagi. Terus saya naikkan pujian, terus sampai ke Senen, sampai Kelapa Gading. Pas sampai di gereja di Kelapa Gading, baru saya standar motor, ya, tiba-tiba berhujan. Benar-benar terjadi, ya. Ya saya percaya saudara, hujan itu tadi ditahan sama Tuhan. Supaya anaknya ini, hambanya ini nggak kehujanan, ya. Karena kalau kehujanan bukan mempermuliakan, tapi memalukan, ya, memalukan nama Tuhan, ya. Tapi Tuhan rawat, Tuhan jaga. Nah, saudara, bersama dengan Tuhan kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Ya. Maka dari itu, saudara, kita tetap melayani Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Mari kita naikkan satu pujian, saya undang musik untuk naikkan pujian. Tuhan selalu bersama. Musim akan selalu